wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, masih melanjutkan yang sebelumnya, yaitu tentang kisos. Kita sudah di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai ayatnya. Jadi kita akan membahas hukum. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa salah satu hal yang ingin kita tuju ketika kita belajar tentang perbandingan mazhab, ini yang kita baca adalah kitab tafsir ayatul ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Jadi dari 6.666 ayat yang ada di dalam Al-Quran itu oleh para ulama, ayat-ayat yang bermuatan hukum itu dikeluarkan dari kumpulan ayat secara umum, dikelompokkan dengan tersendiri dan ditafsiri, dan tafsirnya ini berdasarkan fikih, bicara hukumnya berdasarkan fikih dari mazhab-mazhab yang populer di dalam tradisi Islam. Yang ingin kita tuju adalah setelah kita mengetahui adanya perbedaan itu, kita menjadi lebih bijak di dalam bersikap. Saya kasih contoh misalnya Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang kita mengenal. Ibnu Mas'ud itu mempunyai pendapat bahwa kalau kita melaksanakan haji, terutama ketika sedang berada di Arafah Mina, itu sholat zuhur dan asar itu dikosong. Kosong berarti kan 2 rakaat. Itu Ibnu Mas'ud pendapatnya seperti itu. Tapi Utsman bin Affan itu punya pendapat yang berbeda. Menurut Utsman bin Affan itu tidak dikosong, di tetap sholatnya 4 rakaat, tidak 2 rakaat. Tidak ada perbedaan antara sahabat. Jadi perbedaan itu sudah terjadi sejak zaman sahabat. Tapi apa terjadi, ini yang perlu kita tiru adalah Ibnu Mas'ud itu kalau sholat di belakangnya Utsman, karena waktu itu pemimpinnya dia itu sholatnya mengikuti Utsman, yaitu 4 rakaat. Maksudnya sahabat yang lain yang kamu itu berpendapat sholatnya 4 rakaat, tapi kamu mengikuti sholatnya 2 rakaat atau kosor, ya, tapi malah mengikuti yang 4 rakaat. Ini yang perlu kita, kata-katanya banyak sekali yang perlu kita ingat. Al-khilafu syarrun, al-khilaf perbedaan pendapat atau berselisih, syarrun itu juga. Artinya apa? Kalau dalam satu komunitas sudah ada pemimpin, maka ya kita mengikuti pemimpin itu, walaupun kita mempunyai pendapat yang berbeda. Garisnya adalah asalkan perbedaan itu tidak merupakan garis antara yang halal dan haram, atau yang boleh dan tidak boleh berdasarkan dalil yang kuat. Kalau misalnya masih dalam wilayah yang sifatnya ijtihadiyah, hasil ijtihad misalnya, itu ya kita mengikuti saja. Kalau posisi kita bukan memimpin, kita mengikuti yang memimpin, supaya kita itu
satu dalam atau bersatu. Salah satu wasiat dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, laisa ma'al ikhtilafi ikhtilafun, laisa ma'al ikhtilafi ikhtilafun. Di dalam perbedaan, perbedaan itu selalu dijadikan sebagai pemisah antara laisa ma'al ikhtilafi ikhtilafun, maka tidak ada persatuan. Jadi kita belajar tentang perbedaan pendapat supaya kita berbicara dalam bersikap, dan kita tahu bahwa ternyata tidak hanya satu kata dalam satu permasalahan itu, dan ini sudah dicontohkan oleh banyak sekali pendahulu kita sejak zaman masyarakat sampai hari ini. Kita sudah membaca dari cerita-cerita ulama yang sudah mempunyai ilmu, mereka mempunyai sikap yang bijak dalam melihat perbedaan. Ini salah satu yang kita mengharapkan dengan adanya kedewasaan atau sikap yang bijak di dalam melihat segala sesuatu, maka yang terjadi adalah kerukunan kita dalam bertetangga. Jadi kalau kita misalnya ada perbedaan antara satu dengan yang lain, itu jangan dilihat perbedaan itu sebagai pemecah. Kita tetap bersatu. Kalaupun harus berbeda itu biasa. Yang penting rukun. Kita punya namanya rukun tetangga, keluarga, dan sebagainya. Kerukunan itulah jumlah rukun. Dalam hal-hal yang mulia, dalam hal-hal yang sifatnya cabang-cabang, yang tidak prinsipil itu kita berbeda, itu tidak masalah. Tapi yang namanya pemimpin yang di dalam komunitas kita kalau ada pemimpin, maka kita itu memiliki pemimpin. Ini juga berlaku kalau kita menjadi makmum. Kalau kita menjadi makmum, kalau nanya ke saya, ya ikuti imam. Apapun yang dilakukan oleh imam, ikuti. Kalau kita sebagai makmum, kecuali kalau kita menjadi imam, maka semua makmumnya mengikuti. Dan hari ini akan berbicara tentang hukum syara yang berkaitan dengan walaupun qisasi hayatun. Ya alladzina amanu ta'alul qisasu kita berbicara tentang ayat qisas, yaitu ayat ke-178 dan ayat ke-179 dari surat Al-Baqarah. Hukum yang pertama, hukumul awal, hukum yang pertama dari ayat tersebut. Hal yuqtalul hukmu bil 'abdi wal muslim bil-dhibbi. Hal yuqtalul hukmu bil 'abdi. Pertanyaan pertama, apakah seseorang yang merdeka itu dikisos karena membunuh seorang budak? Jadi kita settingnya itu masih setting dalam dulu ya. Dalam fikih yang ada sekarang ini masih banyak pembicaraan tentang al-abdu atau hamba sahaya atau budak, karena memang perbedaan dulu ada. Walaupun sekarang ini sudah tidak ada. Apakah hukum-hukum tentang perbudakan tidak berguna lagi karena sudah tidak ada perbudakan? Jawabnya adalah masih tetap berguna. Pertama, untuk melihat aspek sejarah. Terus kedua, kita tidak akan tahu dunia sampai kapan. Bisa jadi dunia itu kembali kepada setting awal yang dulu, ya kan? Itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu hukum-hukum yang dulu pernah ada, terus
Dan bolak-baliknya zaman ternyata bisa jadi kembali kepada ini apa namanya masalah lalu, karena di dalam sejarah ternyata di zaman atau umat-umat terdahulu itu sudah ada gedung pencakar langit, bukan yang sekarang. Ada ayatnya di Ramadan lima di Ramadan lima yang gedung pencakar langit, bangunan-bangunan yang tinggi. Mana bangunan? Ternyata bangunan itu sudah tertimbun oleh bumi. Berarti ada peradaban di sana. Kalau kita ke Mesir, datang ke ini tempat-tempatnya Fir'aun, sudah besar, kalau punya apa namanya, dia punya waktu, silakan rekreasi dan jalan supaya kita tidak hanya mendengar cerita, tapi juga melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa ternyata zaman dulu ada peradaban yang luar biasa. Kalau Mesir datang ke Luxor, Luxor itu masih banyak peninggalan zaman Fir'aun yang masih dirawat. Kalau mau lihat Fir'aunnya sendiri, pusat kota Kairo di Tahrir Square, Muslim Nasional. Kalau mau lihat jasadnya Fir'aun zaman Musa. Tapi kalau lihat mana kerajaannya dan peninggalan-peninggalannya, ternyata zaman dulu itu disebut ini arsitektur bangunan itu juga sedemikian canggihnya. Jadi artinya kehidupan itu belum tentu sekarang ini sudah mencapai titik puncak kehidupan peradaban manusia. Wallahu a'lam. Jadi artinya ketika kita ada pelajaran-pelajaran yang berbicara tentang budaya, tidak berguna lagi pembicaraan tentang budaya. Sementara Al-Quran itu sendiri berbicara tentang perbedaan tersebut. Ya, ada misalnya Fakkurohobah, dikatakanlah budaya, itu satu kebaikan yang besar. Jadi ada kebudakan itu ada di dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah Rasulullah SAW, dalam hadis, dan juga banyak sekali kita temukan pembahasannya dalam kitab-kitab itu. Sekarang ini misalnya, hal yang apakah seseorang yang statusnya merdeka itu dikisos karena dia membunuh seorang budak? Nah, ini pertanyaan, jawabnya susah. Wal muslimu bidzimmi, apakah seorang statusnya muslim dia dikisos karena dia membunuh seorang kafir zimmi? Kafir zimmi itu berarti orang kafir yang sudah hidup bersama dengan umat Islam dan dia tidak memerangi umat Islam. Kemudian ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi itu berarti orang kafir yang memerangi umat Islam. Itu kafir harbi. Nah, itulah yang boleh diperangi. Tapi kafir dia tidak muslim, tapi dia tidak membahayakan umat Islam dan dia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Itu kafir zimmi. Ini yang masuk dalam hadis man azza zimmiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti, barang siapa mengganggu orang kafir zimmi, maka sesungguhnya dia adalah menyakiti. Ini tidak cuma Islam. Islam itu agama yang luar biasa, sehingga dia tidak hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Ini jangan salah gitu kita dalam melihat orang di luar kita. Ya, kalau misalnya kita muslim, itu harus benar-benar mencerminkan sebagai rahmatan lil alamin. Alamin itu bukan cuma manusia, tapi seluruh kehidupan yang ada di muka bumi itu harus diberi
diberikan belas kasih atau rahmat. Kalau kita mengaku Islam, itu harus mempunyai rasa belas kasih, rahmat terhadap semesta. Kadang-kadang kita ini kan pertama hanya membatasi sayang, kasih sayang dan lain sebagainya hanya sesama umat Islam. Itu salah. Karena kita harus melihat status dari orang di luar kita, apakah dia Muslim atau kafir. Kalau kafir dia zimmi atau hakiki. Di situ kita harus melihat. Ada juga yang ini orang kafir bukan zimmi, tapi dia mempunyai perjanjian dengan umat Islam. Dia tidak hidup berdalil jauh dengan kita, tapi dia punya perjanjian dengan umat Islam tidak akan menyerah. Itu juga kita harus berbuat atau menepati janji yang sudah dibuat antara umat Islam dengan golongan tersebut. Jadi artinya harus pakai ilmu, jangan pakai rasa. Supaya punya ilmu ya kita harus membaca ilmunya, harus tahu ilmunya sehingga kita bisa berpindah. Itu tidak pakai rasa, tapi benar-benar berdiri di atas bangunan keilmuan yang baru. Istalahat berhal hurri idza qatala 'abdan wal muslim idza qatala dhimmihan hal yuqtalani bi 5 amwal. Ulama dalam hal ini tidak satu kata ya terhadap masalah orang merdeka yang membunuh hamba atau budak dan seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Fadzahab al-jumhur al-malikiyah wa syafi'iyah wa hanabilah ila anna al-hur la yuqtalu bil 'abdi wa la muslimu bil-dhimmi. Menurut mayoritas ulama, mayoritas itu dari 3 mazhab, dari mazhab yang Maliki, Syafi'i dan Hambali, 3 mengatakan bahwa orang yang merdeka tidak dikisos karena membunuh budak. Dan begitu juga seorang muslim tidak dikisos karena dia membunuh seorang kafir ini. Ini pendapat mayoritas ulama. Apakah kalau mayoritas sudah pasti benar? Wajaba al-Hanafiyah ila anna al-hur yuqtalu bil 'abdi wa kadzalika al-muslim yuqtalu bil-dhimmi. Menurut pendapat mazhab Hanafi, orang merdeka itu dikisos karena dia membunuh budak. Dan begitu juga seorang muslim dia dikisos karena dia membunuh kafir ini. Jadi ada dua kubu dalam ini. Mayoritas ada 3 pendapat dari 3 ini yang juga mazhab. Sementara mazhab Hanafi itu dia berbeda. Salah satu karakteristik dari mazhab Hanafi itu banyak menggunakan logika. Karena Hanafi itu hidupnya itu di kalau sekarang jadi Irak, pakai bahasa sekarang atau nama negara sekarang. Sehingga karena hidupnya di Irak itu berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik itu hidupnya di Madinah. Apa beda latar belakang Irak dengan Madinah? Kalau di Madinah itu hidup dan Imam Malik masih bertemu dengan
ini generasi yang dekat dengan para sahabat, sehingga dalil-dalil keagamaan yang sifatnya teks, hadis dan sebagainya itu sangat banyak, dan keabsahannya, validitas dari teks-teks keagamaan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Itu latar belakang Imam Malik. Ini berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi ini lebih tua ya daripada Imam Malik. Imam Syafi'i itu tidak pernah bertemu dengan Imam Hanafi, tapi Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Nah kalau di Irak itu dalil-dalil yang sifatnya teks itu tidak banyak karena jauh dari Madinah. Sahabat-sahabat Rasul itu lebih banyak di Madinah, di Mekah, di wilayah-wilayah itu. Ada juga di Israel. Tapi kalau di Irak ini tidak banyak sahabat-sahabat dan juga saat itu banyak pemalsu hadis. Sehingga kalau begitu artinya berpegang kepada hadis itu berisiko karena bisa saja ini tidak valid atau dipalsukan. Itu latar belakang. Jadi nanti kalau mencerna satu permasalahan, kenapa ulama itu berbeda, bisa dilihat dari latar belakang di mana mereka hidup. Sementara Imam Syafi'i hidup masa belakangan, dia sudah bertemu dengan ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi dan juga sudah berguru kepada Imam Malik. Sehingga Imam Syafi'i mempunyai cara yang berbeda lagi dari sisi berpegang pada teks itu mendekati Imam Malik, tapi dalam menggunakan logika dia mendekati cara-cara madzhab Hanafi, sehingga Imam Syafi'i ini dianggap sebagai imam yang mencoba mempersatukan dua metodologi, dan metodologi sangat tekstual dan metodologi yang logis. Nah, disitulah maka mazhab Syafi'i itu menjadi mazhab yang paling banyak digunakan di seluruh dunia ini. Dan kitab yang populer tentang usul fikih yang pertama kali ditulis adalah Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini kitab usul fikih, tidak bisa sendiri dibaca itu susah ya. Kitab Ar-Risalah, tapi disitulah awal mulanya dalam pelajaran dan usul fikih. Saya sendiri belajar usul fikih itu tidak langsung dari kitab Ar-Risalah, tapi dari ulama-ulama yang mempermudah ilmu usul fikih. Disebut usul fikih karena dari usul fikih itu muncullah hukum. Nah ini tafsir ayatul ahkam ini adalah salah satu cara mengambil hukum. Ini tafsir ayatul ahkam ini setengah usul fikih juga, karena dia dari ayat-ayat itu nanti dikeluarkan hukumnya dan bagaimana caranya. Tapi ini bukan usul fikih. Usul fikih itu nanti pembahasannya lebih dalam lagi. Dan kalau kita belajar usul fikih itu tidak usul fikih berbandingan. Tapi kalau kita belajar usul fikih nanti ada dua metodologi. Apakah kita akan belajar ilmu usul fikih secara metodologi Syafi'iyah atau mutaakhirin, atau belajar ilmu usul fikih cara-cara Hanafiyah atau Thariqatul Hanafiyah. Jadi Thariqatul Hanafiyah ada Thariqatul Mutaakhirin. Jadi agak rumit tadi ya. Di dalamnya setidaknya tahu saja bahwa ada pelajaran dan usul fikih yang ayat-ayat atau hadis itu nanti dikeluarkan dan muncullah hukum-hukum. Kita lanjutkan bahwa para ulama atau mayoritas ulama itu di dalam mengambil hukum bahwa tidak usul yang merdeka itu tidak disos
karena membunuh budak, dan begitu juga seorang muslim tidak dikisos karena dia membunuh seorang kafir ini. Dalilnya yang pertama, amal kita berupa qaul ta'ala begitu alaihi wasallam bil qatl. Kuma bayyana hadil musawah biqauli al-furdu bil furdi wal aqdu bil aqdi wal aqdi. Ini dalam memahami ayat. Ketika Allah berfirman kutiba alaikumul qisasu bil qatl, diwajibkan qisas bil qatl dalam kasus pembunuhan. Itu ayatnya adalah al-hurru bil hurri. Satu orang merdeka akan diqisas karena membunuh orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi. Seorang hamba akan diqisas karena membunuh seorang hamba. Wal unsa bil unsa. Jadi ada padanan itu. Merdeka, budak, wal unsa bil unsa. Nah, ini jumhur ulama memahami harus ada kesetaraan posisi, kesetaraan status. Ini nanti berbeda ya ketika mazhab Hanafi memahami ayat yang sama. Ya. Jadi ayatnya ya itu juga, tapi pemahaman yang berbeda sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda. Ini dipahami ayat itu menyiratkan atau mensyaratkan adanya kesetaraan status al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Al-hurru yusawihi al-hurru, maka yang merdeka yang mempunyai padangan statusnya adalah yang sama merdeka. Ya. Wal abdu yusawihi al-hurru, unsa yusawihi al-unsa. Maka annahu yakun, maka di dalam pendapat yang mayoritas ini seolah-olah Allah mengatakan uqtulu al-qatil idza kana musawiyatil maqtul. Ini pemahaman dari mayoritas. Qisaslah orang yang membunuh idza kana musawiyatil maqtul, apabila statusnya setara. Maka kalau statusnya tidak setara, tidak berlaku hukum qisas. Itu cara memahaminya. Qalu wala musawata bainal hurri wal abdi fa. Seorang budak statusnya tidak bisa disetarakan dengan orang yang merdeka. Maka orang yang merdeka ini tidak diqisas karena membunuh orang budak. Itu cara berpikirnya, alurnya seperti itu dari ayat. Terus yang kedua, apa sunnatu? Dalil yang kedua yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ali karramallahu wajhahu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi hadisnya itu secara tingkatan itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam Islam itu dalil yang pertama kali tingkatannya nomor 1 itu adalah Al-Quran. Di level yang kedua adalah hadis yang muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu nomor 2. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim, itu derajatnya langsung di bawah Al-Quran secara dalil. Nomor 3 itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Jadi kalau ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri, itu derajatnya nomor 3. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yuqtalu muslimun bi kafirin. La yuqtalu, tidak diqisas atau diqisas muslimun, seorang muslim bi kafirin karena membunuh orang kafir. Itu hadisnya jelas sekali. Seorang muslim tidak boleh diqisas karena dia membunuh
orang kafir. Orang kafir tinggi, walaupun dia tinggi, tapi dia adalah masuk dalam kategori kafir. Maka dalam pemahaman ini berdasarkan hadis ini, para ulama yang berpendapat nomor satu tadi yang mengatakan bahwa Muslim tidak dikisos karena membunuh seorang kafir. Itu hadisnya jelas. Jadi kalau kita misalnya tidak mempunyai pemahaman atau ilmu yang sepadan dengan orang-orang pakai dalil yang benar, itu pasti ikut. Al-Qurannya jelas. Ini berdasarkan Al-Quran. Nomor dua, ini berdasarkan sunnah Rasulullah. Ini ada hadisnya. Kalau kita misalnya tidak mempunyai keilmuan yang kuat, begitu kita melihat ada orang, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ini Al-Qurannya disunahkan. Enggak, seolah-olah enggak ada opsi lain. Kalau kita berpikir baru sampai segitu, berarti ilmu kita masih belum puas. Bisa jadi ternyata ada pendapat lain yang tidak pendapat yang pertama. Itu jadi artinya kita tuh tidak punya cakrawala pandang yang luas. Nanti kita mau pelajari juga orang yang punya pendapat kedua dalilnya apa. Itu nanti juga kita pelajari supaya kita itu masih yang pertama ini amal ma'qul dalil secara logika. Jadi dalil umum, dalil Al-Qurannya ada, dalil hadisnya sunnahnya ada, dan ada dalil logikanya. Amal ma'qul faqalu. Secara logika, innal abda fasil adi wal matari bisa berpikir alladhi huwa min atharil kufri. Seorang hamba itu statusnya seperti barang dagangan, seperti komoditas. Ya, zaman dulu budak itu dijual belikan. Bahkan kalau dalam video auratnya budak perempuan atau anak itu sama seperti auratnya laki-laki. Tapi ininya statusnya sehingga karena dia statusnya seperti itu, ya tidak bisa disamakan dengan orang juga. Ini dalilnya kita logika. Wal kafiru kadzdzab bisa bagi kufri. Ini saya lakukan dengan apa yang ditulis. Wal kafiru orang kafir. Kadzdzab tadi seperti gambar ini apa namanya hewan statusnya. Ini sama persis dengan apa yang disampaikan ketika Perdana Menteri Israel melihat orang-orang Palestina, ya kan? Orang-orang Hamas, orang-orang Palestina, orang-orang Gaza seperti hewan benar seperti itu. Sebetulnya tidak hanya mereka di dalam kita di dalam tradisi umat Islam pun sama. Bahkan itu kan orang kafir itu seperti hewan. Ini pemahaman seperti ini jangan dipahami secara lekser. Ini berarti dalam tradisi umat Islam kita juga ada. Harusnya kebenaran itu ditempatkan pada tempatnya yang tepat. Jangan sampai misalnya kita belajar tentang ini terus kita publikasikan misalnya, sehingga akhirnya memicu perdebatan. Jadi ada kebenaran yang sifatnya itu terbatas saja, hanya di majelis ini saja. Atau ini adalah pemahaman masalah ini. Karena ini adalah kitab yang ditulis oleh orang yang hidup pada masanya. Sehingga untuk saat ini, apakah pemahaman seperti ini masih sangat relevan atau perlu disesuaikan? Kita yang hidup di zaman sekarang ini, itu harus lihat konteks dari ini, situasi di mana kita hidup. Nah ini dia menyebutkan dalam dalil makhluk ini menyebutkan bahwa orang kafir itu statusnya seperti itu.
Dan ini ya, karena di dalam Al-Quran juga ada kata-kata yang telah menggambarkan orang-orang kafir. Inna syarrad dawab di Allahi alladzina kafaru qawmun. Jelek-jeleknya dapat itu segala sesuatu atau hewan yang melata di atas bumi itu dapat. Inna syarrad dawab di Allahi, jelek-jeleknya dapat menurut Allah alladzina kafaru, itu orang-orang kafir, qawmun orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita memahami orang lain dan melihat dengan ayat ini, itu jangan misalnya kita melihat orang karena dia kafir, harusnya seperti itu. Jadi kita tetap melihat manusia adalah sebagaimana manusia. Lihat dalil-dalil yang lain. Suatu ketika ada jenazah lewat, Rasulullah berdiri karena ada jenazah. Sahabat-sahabat berdiri. Terus waktu itu sahabat protes kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu yang lewat jenazah mereka. Apa jawab Rasulullah? Alaihissalam. Itu manusia enggak? Ya manusia. Rasulullah berdiri berarti jenazah yang lewat, karena jenazahnya adalah manusia. Jadi kita ketika melihat satu dalil, jangan langsung terpaku pada satu dalil itu saja, tapi lihat bagaimana dalil-dalil yang lain sehingga kita bisa mengambil posisi yang tepat. Oh, ternyata seperti itu. Jadi ini Bapak Alaihissalam itu manusia enggak? Itu pertanyaan Rasulullah ketika ada jenazah kafir lewat. Jadi jangan kita berpandangan bahwa ini orang selain umat Islam, tapi apa posisinya? Kita harus tetap memuliakan selama dia adalah manusia, walaupun karena dari kami telah memuliakan Bani Adam atau manusia. Ini jadi artinya statusnya itu tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, maka tadi kisos tidak berlaku. Dia ada tiga rangkap dalilnya. Ternyata sangat kuat sekali. Wastadalla al-Hanafi ala madhhabihim bi bid'ati adillatin mujizat lima yaitu. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya golongan Hanafi. Kalau disebut Hanafiyah itu bukan Imam Hanafi. Syafi'iyah itu juga bukan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada nisbatan Hanafiyah atau Syafi'iyah, itu sudah menjadi metodologi, bukan orangnya lagi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, itu Imam Syafi'i, atau mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, itu juga kita harus sendiri. Kalau mazhab Syafi'i berarti Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah itu adalah orang-orang yang memakai cara-cara atau metodologi Imam Syafi'i sehingga menghasilkan satu hukum-hukum. Itu Syafi'iyah. Jadi metodologi yang dipakai itu sama. Hanafiyah juga seperti itu. Hanafiyah berarti dia orang-orang ulama yang memakai cara-cara atau metodologi Imam Hanafi dalam menghasilkan hukum. Nanti hukum-hukumnya dikodifikasi, maka itu disebut sebagai Hanafiyah. Wastadalla al-Hanafiyah, mendapat kedua dari golongan Hanafiyah ini dalil-dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Jadi dalilnya sama dengan ayat yang dipakai juga oleh pendapat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, diwajibkan kepada kalian semua menerapkan hukum qisas fil qatl di dalam kasus pembunuhan.
Bedanya yang pertama tadi kan dia melanjutkan ayat al-huruf bil-hurri wal-abdu bil-abdu al-unsa. Jadi ada klasifikasi, ada apa namanya ini pengkhususan, pendetilan dari penjelasan atau taksis penjelasannya disebutkan. Tapi yang pendapat yang kedua ini itu dia mengambil dalil secara umum. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian semua penerapan hukum khusus. Jadi karena ayatnya seperti itu, apapun atau siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap siapapun, maka dia diberlakukan kepadanya hukum khusus. Itu pengambilan dalilnya adalah secara hukum. Terus ketika memahami al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi, itu bukan pemahaman ini setara dengan ini, merdeka dengan merdeka, tidak seperti itu. Tapi fa inna ma huwa libtul zulmi alladzi kana 'alaihi al-jahiliyah. Tapi ayat itu sebetulnya menjelaskan situasi di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu mereka itu bertindaknya tidak proporsional. Harusnya ketika ada seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka yang dikisos adalah si pelakunya. Ini adil. Orang melakukan, dia mendapatkan hukuman. Nah di zaman jahiliyah juga, misalnya ada satu kabilah yang merasa lebih mulia dari kabilah yang lain, budaknya dibunuh oleh seseorang, maka walaupun yang membunuh adalah sesama budak, mereka nggak terima dan membalasnya enggak budak yang membunuh, tapi kabilah itu diserang, tidak pakai hitung-hitungan proporsi, tidak seperti itu. Maka Al-Quran ini menjelaskan al-hurru bil-hurri. Kalau dibunuh hanya satu orang berbeda, ya yang membunuh itu saja yang dikisos. Kalau dibunuh hanya seorang budak, dan yang membunuh juga seorang budak, maka yang dibunuh, yang dikisos adalah si pelaku. Jadi tidak boleh melebihi dari ini apa namanya seharusnya. Nah ini pendapat kedua, cara memahaminya itu pakai latar belakang, karena ayat ini ada latar belakangnya. Haitsukan yang turun bil-hurri ahroron, orang jahiliyah dulu hanya satu orang yang dibunuh banyak orang, langsung perang. Zaman jahiliyah seperti itu juga Islam. Hidup itu berdasarkan kabilah-kabilah. Maka datangnya Islam itu mendamaikan. Maka jangan sampai setelah datang Islam kita masih saja hidup berkabilah-kabilah. Kabilah sekarang terpasang. Iya. Jadi gara-gara kita terdatang dan diberikan ajaran-ajaran Islam. Ya kan? Gara-gara ada perbedaan pilihan, kita menjadi kabilah. Jadi jahiliyah. Sementara kita itu sebetulnya sudah didamaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Hari ini masih banyak orang-orang yang hidup seperti zaman jahiliyah. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang tidak prinsip mengalahkan prinsip-prinsip yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW. Bodoh sekali kita kalau melakukan itu. Mengecewakan sekali kalau seandainya Rasulullah ada di tengah-tengah kita, terus melihat perilaku kita, misalnya orang-orang Indonesia disuruh berdamai, malah musuhan, tidak boleh membicarakan aib, ghibah saudara-saudaranya, malah dipublish, dihujat. Saya kadang-kadang bertanya, nabinya sebenarnya kalau nabinya Nabi Muhammad kelihatannya bukan kayak gitu aja, tapi ada nabi yang lain. Jadi jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu dulu seperti itu. Kamu yang turun bil-hurri ahroron, yang dibunuh satu saja, lalu dia
akhirnya terbunuh banyak. Wabil abdi hurman, yang dibunuh budak, tapi yang dibunuh juga diperangi adalah kabilah tersebut. Akhirnya banyak nyawa yang berlimpahkan. Wabil unsa, yang betul adalah sudah artian buat biara dan dibunuh perempuan, tapi yang pembalasan yang dilakukan langsung dari kabilah tersebut, sehingga banyak sekali nyawa-nyawa yang berlimpahkan. Jadi artinya ayat ini memberikan satu gambaran bahwa harus proporsional. Maka kisos itu adalah cara yang proporsional, yang adil. Siapa yang melakukan, maka dia yang mendapatkan hukuman. Itu. Kalau makanan dan berhenti, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu membatalkan praktek-praktek seperti itu, menolak praktek-praktek seperti itu. Praktek zaman jahiliyah. Ini cara pada kedua atau Hanafiya memahami ayat Al-Qur'an. Ini berbeda. Ayatnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Jadi kalau kita misalnya tidak membaca dalil dari kelompok lain, kita akan terpesona dengan dalil yang pertama atau dalil yang kedua dengan dalil yang ketiga. Nah, ketika kita sudah bisa membandingkan, maka kita akan bersikap lebih bijak. Tanian buat mulai wastadal binoli ta'ala wa katabna alaihi an-nafsa bin-nafsi. Dan pakai dalil dari ayat yang lain, yaitu an-nafsa bin-nafsi. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kalau ada satu nyawa yang dihilangkan, maka harus ada satu nyawa lain yang juga dihilangkan, yaitu pelakunya. An-nafsa bin-nafsi, harus ada keadilan yang ditegakkan. Kalau membunuh, ya harus diberikan hukuman yang setimpal. Ini hukum Islam sekali lagi, bukan hukum Islam. Kalau KUHP itu kalau pembunuhan berencana, itu bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kalau tidak, yang tidak berencana saja, kalau pasalnya tidak itu berencana tidak berencana dan sebagainya. Kalau di dalam Islam terencana itu adalah kisos. Terus bahwa umum dijamin kisos ini berkata ayat bila anak nafsa nafsi, nyawa dibayar nyawa ayatnya, sehingga di situ harus diberlakukan, tidak melihat ini budak atau tidak budak, ini kafir atau tidak kafir, siapapun dia, kalau nyawa pada dengan jalur nyawa. Ada juga ini hadis wastadalu haditsin man qatala abdan qatala. Ini ada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasai, dan juga bisa dilihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Man qatala abdan qatala. Barang siapa membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya. Maka dikisos. Misalnya ada orang punya budaknya dibunuh, maka orang pelakunya kan pasti merdeka anak tuannya. Kalau maka menggambar kisos terhadap si tuannya itu. Waman jada'an. Barang siapa jada'an artinya memotong anggota tubuh. Misalnya telinganya dipotong. Barang siapa memotong telinganya budaknya, maka kami akan memotong telinganya. Islam itu seperti itu. Ini hadis Rasulullah menekankan keadilan kepada siapapun. Bahkan salah satu hadis yang sering kita dengar, lawan Fatimah binti Muhammad Salifat seandainya Fatimah anaknya Muhammad, itu bahasanya seperti itu. Salifat mencuri, maka aku sendiri yang mengatakan. Itu keadilan dalam Islam
ditegakkan seperti ini. Ya, keadilan itu tidak apa kalau bahasa sekarang itu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Kan biasanya seperti itu kalau keadilan yang banyak kita temui. Nah, Rasulullah itu sejak dulu menekankan seperti itu. Seandainya Fatimah yang mencuri, maka aku sendiri yang menolong anaknya. Jangan mentang-mentang anaknya usahakan, anaknya siapa, terus hukum, akhirnya hukum. Man waman khosahu khosainahu. Barang siapa menghadiri budaknya, maka kami akan menghadiri budaknya. Jadi ini ada keadilan yang ditegakkan di apa namanya. Jadi artinya di sini semangatnya adalah tidak ada perbedaan. Mau budak mau enggak, kisos akan dilakukan. Jadi itu ya. Dan ada juga hadis bahwa Rasulullah SAW kepada musliman itu Rasulullah itu mengkisos seorang muslim karena membunuh seorang muahid. Muahid itu bukan kafir zimmi. Kalau kafir zimmi itu hidup dalam satu negara. Kalau muahid itu di wilayah lain, tapi ada perjanjian dengan umat Islam. Nah, orang tersebut kafir muahid itu membunuh orang muslim, maka Rasulullah SAW membenarkan hukum kisos. Itu dijadikan dalil. Dan ini ada hadis yang apa namanya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi artinya di sini jelas sekali ya apa namanya bahwa ada dua pendapat. Terus mana yang lebih baik, mana yang lebih unggul? Di sini disebutkan bahwa alias Sayis akhirnya membuat satu perbedaan. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya alias Sayis ini terakhir. Aku kata alias Sayis ini, madhhabu Abi Hanifah fi qatil al-hurri bil 'adli ma'qulil ma'na mu'ayyidul sunnah aw al-taharruf. Al-Islam bersama dengan al-haram al-'adli il-kitman. Walihada yuqtalu. Menurut Imam Syekh Ali As-Sayis dan juga Syekh Ali As-Sobuni. Jadi ada yang menulis tafsir ini, tafsir Al-Hikam ini, Syekh Ali As-Sayis dan Syekh Ali As-Sobuni, namanya Ali, dua-duanya namanya Ali As-Sayis dan Ali As-Sobuni. Dan Syekh Ali As-Sayis dan juga Syekh Ali As-Sobuni ini berpendapat bahwa yang lebih unggul, lebih tepat untuk diterapkan hari ini adalah pendapat yang kedua. Ya, ternyata 3 lawan 1 menang. Jadi pendapat yang satu yang dari Hanafiyah ini, menurut saya alias Sayis dan alias Sobuni itu lebih tepat. Karena apa? Karena Islam itu sudah mensetarakan derajat antara orang yang budak maupun yang merdeka. Masalah takwa itu tidak ada kaitannya dengan merdeka maupun budak. Karena siapa yang paling bertakwa di Islam derajatnya lebih tinggi. Hurmatul abdi kahurmatil hurri. Kehormatan seorang budak sama seperti kehormatan seorang merdeka karena sama-sama manusia. Wa nafsul abdi ka nafsil hurri, dan nyawa seorang budak itu sama dengan nyawanya seorang merdeka. Wa lihadza yuqtalu bihi. Maka seorang ini merdeka itu tadi atau membunuh orang kafir juga diterapkan hukum qisas. Dan ini saya kira ini sesuai dengan masa sekarang ini. Jadi apalagi sudah ada deklarasi HAM dunia, ada deklarasi HAM Islam. Jadi artinya di situ sudah tidak lagi ada ini status perbudakan, sehingga pendapat yang kedua ini dari Hanafiyah ini merupakan pendapat yang kuat dan kita berpegang pada pendapat ini. Jadi artinya belum tentu yang mayoritas itu langsung dipilih, tapi ulama-ulama sekarang harus jadi juga melihat sesuai dengan realitas juga, sesuai dengan logika seperti apa, sehingga mengambil satu hukum
itu sudah berdasarkan pertimbangan apa? Mungkin ini untuk pagi hari ini saya kira banyak pelajaran yang bisa peroleh dari pembahasan hukum ini, membuka cakrawala pandang kita dan juga bagaimana cara kita bersikap secara bijak di dalam memahami hukum. Jadi perbedaan itu bisa dalilnya sama-sama pakai Al-Quran, bahkan ayatnya juga sama, tapi menghasilkan produk hukum yang berbeda. Dan itu kalau kita sudah terbiasa dengan seperti itu, maka kita menghadapi perbedaan-perbedaan, kita tidak kagetan. Ya. Jadi ya, kita kalau misalnya ada perbedaan, mungkin dia pakai pendapat. Kalau bisa, kalau melihat perbedaan kita pelajari juga. Ya, kita pelajari. Kalau misalnya saya melihat satu fenomena, misalnya ada orang sholatnya begini, saya lihat itu. Saya biasanya lihat dari itu. Saya googling gitu, pendapat para ulama seperti apa. Sehingga kita ketika melihat orang itu tetap bijak. Jangan ketika melihat orang ada yang salah. Itu karena ternyata kita nggak luas dan berluas. Kalau luas cara pandang tidak pernah dia pakai dirinya. Akhirnya kita bisa lulus. Oh ternyata ini pilihan saja. Sama-sama hasil istiadat juga. Kalau dia suka soto, saya suka sate. Dia kalau bisa menyalahkan soto atau makan sate kalau nggak saya gitu biasa ada sama-sama makanan. Ya gitu aja menyikapinya. Selama itu masih makanan yang halal. Kecuali makanannya yang disebut haram itu halal, itu baru boleh bilang haram. Mungkin itu ya. Karena waktunya habis, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Berikutnya nanti apakah orang tua yaitu dikisos karena membunuh anaknya. Ada nggak kejadian orang tua membunuh anaknya? Nah itu kira-kira, ini kan tadi kan nyawa berbanding dengan nyawa. Kalau nyawanya orang tua terhadap nyawanya anak, gimana jawabannya? Kita tunggu episode berikutnya. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kurang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.